Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada pagi hari ini kembali diberikan Allah kesempatan untuk dapat bertemu walaupun dari jarak jauh, melanjutkan pembelajaran tentang matematika wajib kelas 10 IPS, kelas 10 IPS Madrasah Aliyah Nurul Ula Burai. Mari kita awali pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan kita keberkahan pada hari ini dan kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang topik pada bab 1, yaitu persamaan dan perbedaan nilai mutlak linear satu variabel. Sebelum kita kepada persamaan perbedaan linear nilai mutlak linear satu variabel, Bapak ingin menjelaskan tentang apa itu nilai mutlak. Baik, Bapak ingin menjelaskan dengan cara ilustrasi berikut ini. Kalian pasti sekarang ini memegang pena masing-masing kan? Karena kita belajar harus ada pena dan harus ada buku gitu ya. Ketika Bapak tanya, berapa panjang pena yang kalian pegang sekarang? Apa yang kalian lakukan untuk menjawabnya? Tentu kalian akan melakukan pengukuran dengan menggunakan mistar. Oke. Nah, Bapak yakin ya, kalau kita ketemu di kelas, Bapak pasti akan menemukan dua cara pengukuran kalian yang kalian lakukan. Pertama, pasti akan ada yang menjadikan ujung mata pena ini sebagai titik nol, dan yang kedua pasti dari sini titik nol. Betul demikian? Oke. Baik, silakan. Yang ingin menentukan titik nol dari sini atau titik nol, silakan diukur dengan mister masing-masing di rumah. Berapa nilai pena yang panjang pena yang ada di kalian sekarang ini? Pena di Bapak ini dia akan bernilai berapa panjangnya? Kita akan lihat 14,5 cm. Kalau dari sini 0. Kalau dari sini 0, maka juga akan kita temukan angka 14,5 cm. Dua cara pengukuran ini, walaupun dari depan atau dari belakang sini, tetap pada satu kesimpulan jawaban, yaitu panjang pena adalah positif 14,5 cm. Tidak ada yang menyebutkan bahwa kalau yang seperti ini negatif 14,5, kalau mengukur seperti ini positif 14,5. Tidak, sama. Nah, ini nilai mutlak. Jadi, mengukur dari kanan, dari kiri, tetap nilainya positif. Nah, nilai mutlak juga demikian. Ya, secara umum, nilai mutlak itu disimbolkan seperti ini. Dengan lambang garis lurus dua kiri kanan, di tengah ada angka yang kita wakilkan dengan variabel X. Oke. Nah, berapa nilai mutlak dari X ini? Kalau seandainya X ini bernilai positif seperti ini, contoh, maka nilainya adalah positif 2. Oke. Kalau kemudian X ini nilainya negatif seperti ini, negatif 3, berapa nilai mutlaknya? Jadi Pak sampaikan ilustrasi pena tadi, dia selalu positif. Jadi berapa? Dia juga tetap bernilai positif 3. Jadi apapun nilai X ini, berapapun nilainya, tandanya negatif atau positif, maka hasil akhirnya tetap bernilai positif. Tidak bernilai positif. Oke. Jadi kalau di buku dibuat dengan definisi seperti ini. Jadi nilai mutlak X ini bisa kita tentukan nilainya apabila X lebih besar daripada 0, maka nilai adalah kita langsung tuliskan angka variabel X-nya, angkanya positif ya. Tapi kalau dia kurang dari 0, negatif, maka hasilnya harus positif. Nah, karena di tengah ini negatif, maka dia harus dikalikan dengan negatif. Jadi muncullah rumus negatif X ya. Karena kita ingin menemukan angka yang positif. Karena di dalam negatif, maka tentunya agar positif dia harus dikalikan dengan negatif 1. Oke, paham ya? Jadi intinya sekali lagi, nilai mutlak itu adalah berapapun angka yang ada di garis lurus ini, dia bernilai tetap positif. Kalau positif ya tinggal tulis kembali, kalau negatif kalikan negatif dahulu sehingga dia menjadi positif 3. Paham? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan masuk kepada persamaan nilai mutlak linear satu variabel.
Oke, lihat di buku halaman 15. Ini ada soal. Ada soal di nomor 1. Kita diminta untuk mencari berapa nilai X sehingga nilai mutlaknya ini sehingga dia bernilai positif 7. Nah, berapa nilai X ini kita ganti? Oke, kita diminta untuk mencari X nilainya sama dengan berapa. Kalau kita kalikan 2 lalu dikurangi 1 lalu kita beri tanda nilai mutlak, dia nilainya 7. Dari definisi yang kita terangkan di atas bahwa ada 2 kemungkinan jawaban dari pertanyaan ini. Pertama, yang pertama nih, nilai yang di tengah ini itu bernilai positif 7. Paham? Jadi seperti nanti hasilnya. Nah, dia akan menjadi 7. Berarti 2x min 1 ini berapa nilai x sehingga dia nilai mutlaknya 7. Nah, kalau 2x min 1 ini dapatnya positif 7, nah itulah maka yang kiri ini kan sama dengan yang kanan. Nah, tinggal kita mencari berapa nilai X sehingga akan menjadi 7. Yang pertama. Yang kedua, nilai yang tengah ini dia akan seperti ini. Itu juga merupakan himpunan penyelesaian. Jadi kalau di tengah ini negatif 7, maka nilai mutlaknya kan sama dengan 7. Nah, tinggal masalah kita adalah mencari berapa nilai X ini sehingga menjadi negatif 7. Oke, kita dari awal dulu ya. Untuk seandainya yang kemungkinan pertama jawaban adalah 2x min 1 ini adalah sama dengan positif 7. Bapak tulis sini 2 kali x dikurang 1 ya, itu sama dengan 7. Ini kita ambil dari sini ya, bukan dari yang di atas tapi sini. Oke, baik, 2x min 1 sama dengan 7. 7-nya bukan 7 nih, tapi 7 yang di sini. Oke. Nah, berapa nilai X jika sama dengan 7? Nah, dengan aljabar biasa kita dapatkan 2X sama dengan 7 ditambah 1 atau 2X sama dengan 8, maka X sama dengan 4. Jadi nilai X ini adalah sama dengan 4 agar dia menjadi nilai mutlaknya 2X min 1 ini menjadi 7. Kita buktikan. Oke, ini bukti. Kalau seandainya X kita ganti 4. Nah, betul enggak? 2 kali 4, 8 kurang 1. Kurangi 1. Sama dengan 7. Oke, 8 kurang 1, positif 7 kan? Positif 7. Oke, sama dengan 7. Betul kan? Berarti himpunan penyelesaian pertama adalah X sama dengan 4. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah 2x min 1 ini dia menilai negatif 7. Berarti kita cari seperti ini untuk menemukan berapa x sehingga bernilai negatif 7. 2x dikurang 1 sama dengan negatif 7. Oke. Nah, dengan aljabar biasa 2x min 1 sama dengan negatif 7 tambah 1. 2x sama dengan 2x min 1 sama dengan min 6. 2x sama dengan negatif 6 plus 1. 2x sama dengan negatif 5. Oke, berarti x sama dengan negatif 5 per 2. Nah, jadi kemungkinan yang kedua adalah x itu bernilai negatif 5 per 2 ya. Sebentar. Negatif 6. Oh, maaf ya. Ini Bapak salah, ini negatif 1 sudah pindah ke sini ya. Jadi 2x sama dengan negatif 6 ya, 2 negatif 6 ini sudah sini ya, 2x negatif 1 sama dengan negatif 7. 2x dikurangi 1 sama dengan ini negatif 1 kita pindahkan ke sini, jadi ini tidak usah lagi ditulis. Lalu 2x sama dengan negatif 6. Berarti ya 2x sama dengan negatif 6, maka x sama dengan ini bukan sama dengan negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaian yang kedua adalah negatif 3. Kita buktikan, ini bukti.
2 kali negatif 3 kurang 1 harga untuk mutlak nilai ke 7, betulkah? 2 kali min 3 minus 6 negatif 1 sama dengan 7. Oke, ini negatif 6 dikurangi 1. Negatif 6 dikurangi 1 sama dengan negatif 7. Oke, negatif 7 nilai mutlaknya adalah juga 7. Berarti ini betul. Jadi himpunan penyelesaian dari ini jawabannya adalah berapa nilai X sehingga sama dengan 7 adalah 2 X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 3. Jadi ini jawabannya. X sama dengan negatif X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 3. Baik, Bapak minta kalian untuk melanjutkan ke soal yang berikutnya. Bapak minta kalian kerjakan soal nomor 3 ya, nomor 3. Oke, Bapak tulis kembali biar lebih kelihatan jelas. Soal nomor 3 itu adalah berapa nilai mutlak dari berapa nilai X sehingga nilai mutlak dari 4X dikurangi 8 itu bernilai 0. Nah, berapa nilai X-nya? Berapa nilai X? Oke, ini soalnya. Silakan ditulis di buku latihan, dan setelah ditulis kalian foto dan kalian kirimkan ke Bapak melalui WA pribadi ya, atau masuk ke dalam grup laporan di grup kelas 10 Madrasah Aliyah Nurul Abrar. Baik, barangkali mungkin untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Bapak tunggu jawaban kalian di WA grup kita, dan kita jumpa pada hari Rabu yang akan datang. Demikian, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.